Nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Saya yakin percaya kita semua baik di rumah, amin. Pada pagi hari ini, hari Minggu yang cerah, kita kembali berkumpul bersama keluarga kita atau setiap individu untuk datang sama Tuhan, untuk kita naikkan pujian dan syukur kita sama Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat. Kami masih bisa Tuhan menghirup nafas udara Tuhan daripadamu Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Terimalah yang jadi pujian kami Tuhan, agar apa yang menjadi pujian kami ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, selidiki setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau baik bagiku Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, mari kita sembah Tuhan, naikkan ucapan-Mu sama Tuhan. Sepanjang minggu ini, segala kebaikan Tuhan kepada kita, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan apa yang menjadi ucapan syukur-Mu, apa yang menjadi ungkapan hati-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan melompat bagi-Mu Tuhan, kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Inilah pujian bagi kami, bagi-Mu Tuhan yang kami naikkan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan tidak ada pujian yang sia-sia Tuhan, karena Allah yang kami puji adalah Allah yang hidup. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama ingin melompat bagi Sang Raja. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Takkan gentar langkahku,
Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Umat-Mu berada di mana saja saat ini. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Tuhan di atas segala apapun yang kami alami hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami akan mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan kita, Allah kita. Dan kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan rindukan bagi gerejanya hari-hari ini. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya kita semua berada di dalam penantian-penantian saat-saat ini, kita sedang dibawa Tuhan untuk kita banyak merenungkan, berdoa, membaca firman, menanti-nantikan hal yang kita rindu-rindukan. Tentu gereja Tuhan semua, dimanapun saja, ingin bersama-sama kembali beribadah seperti hari-hari yang lalu. Memuji Tuhan bersama-sama secara unity, secara bersama-sama. Tetapi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kita lewat ibadah online seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati saudara dan saya. Saya percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya jangan tinggalkan ibadah Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Saya teringat firman Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada Bapak rohani kita Pak Niko di awal tahun 2020 di bulan Januari. Bahwa Tuhan memberikan satu pewahyuan, pemahaman dan pengertian tentang dimensi yang baru kepada Pak Niko. Saudara kasih Tuhan, ketika melihat keadaan dan kondisi sekarang yang sedang terjadi, kita tidak memahami dan kita tidak menduga apa yang sedang terjadi saat ini.
dalam menghadapi COVID-19. Gereja, semua orang kudus, anak-anak Tuhan, kita dibawa dalam keadaan dan situasi untuk kita berada stay home di rumah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya menangkap apa yang dimaksud Tuhan lewat Pak Niko dalam dimensi yang baru, saya tidak menduga kalau hal ini sekarang yang sedang terjadi. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan kepada Pak Niko, pasti ada sesuatu di balik semuanya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam dimensi yang baru yang diberikan Tuhan kepada Pak Niko, dalam pencurahan Roh Kudus yang ketiga, kita percaya bahwa hari-hari ini gereja semua sedang dibawa dalam satu persiapan yang sangat luar biasa. Gereja harus mengerti dan tahu apa yang menjadi tugas gereja hari-hari ini. Sebelum nanti panjang lebar saya sampaikan beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam perenungan saya selama beberapa waktu ada di dalam rumah. Setiap hari saya baca firman, merenungkan malam, pagi. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan harus kami mengerti dari keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat hal-hal yang nanti akan saya sampaikan, mari kita lebih dulu melihat firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang keempat. Saya rindu untuk semua Bapak Ibu Saudara, semua jemaat, untuk membuka Alkitab Saudara. Mari kita melihat ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat ada maksud abadi Tuhan kepada Petrus dan Andreas. Dua orang bersaudara yang mereka adalah penjala ikan, tapi Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan waktu bertemu dengan mereka, Yesus datang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengamati kalimat ini, ajakan Yesus untuk membawa Andreas dan Simon Petrus saudaranya menjadi penjala jiwa, ini adalah maksud abadi Tuhan bagi mereka untuk mengubah, menggeser status mereka, identitas mereka dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pergeseran identitas yang terjadi di sini. Tuhan mau membawa Petrus dan Andreas dalam satu dimensi yang baru. Merubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Untuk mereka dapat mengerjakan maksud abadi Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca dalam kronologis Petrus yang disebut Simon dan Andreas, bahkan ada beberapa murid lain
yang diajak Yesus, yaitu anak-anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes. Mereka juga turut diajak, dibawa untuk mereka mengalami perubahan, pergeseran identitas manusia lama menjadi manusia baru mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Apa pesan Tuhan terkait lewat pembacaan kita hari ini bagi gereja Tuhan saat ini, bagi saudara dan saya, gereja yang ada di akhir zaman ini? Saudara, saya menangkap begini, maksud abadi Tuhan bagi gerejanya supaya gereja menjadi penjala manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini yang Tuhan taruhkan kepada Pak Niko lewat pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Niko dalam pencurahan Roh Kudus yang pertama, tanda awal terjadi pada waktu di kamar loteng. Yesus naik ke surga. Murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan dampak daripada mereka dipenuhi Roh Kudus, banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang bertobat, menerima Yesus. Mereka mengalami hal-hal yang baru dalam hidup mereka. Apa yang terjadi dalam pencurahan Roh Kudus yang pertama? Firman Tuhan katakan bahwa Petrus sekali berkhotbah, banyak orang bertobat dan 3.000 orang bertobat. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Niko pada waktu khotbah pertama, menyampaikan tentang dimensi yang baru dalam pencurahan Roh Kudus yang ketiga di tahun 2020 ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu 3.000 orang bertobat itu sama dengan digambarkan saat ini. Pada waktu itu jumlah manusia kira-kira 300 juta orang. Dan kalau diambil kesamaannya, diukur saat ini, waktu dan masa, kira-kira kalau ditaruhkan pada zaman ini, 78.000 orang saat ini yang bertobat. Kalau kita mengukurnya ke tahun sekarang, dari tahun waktu Petrus berkhotbah. Nah, pencurahan Roh Kudus yang kedua, waktu di Azusa Street, banyak orang-orang bertobat juga, berbalik kepada Tuhan, dan mereka terima Yesus. Mereka banyak orang-orang yang di jalan-jalan menangis, mereka mengalami lawatan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Pak Niko dalam pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Saudara dengar baik-baik. Gereja dibawa pada dimensi yang baru. Waktu saya menangkap apa yang disampaikan Pak Niko dalam dimensi baru, jujur saya belum mengerti apa artinya. Saya merenungkan apa Tuhan maksud dimensi yang baru ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak menyangka dan tidak menduga. Waktu COVID datang di awal bulan Februari dan mulai berjangkit menjadi pandemi di bulan ketiga. Dan sampai hari ini semua yang ada di kita, di bangsa Indonesia harus stay home, lockdown, berada di rumah masing-masing. Dalam perenungan saya setiap hari, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta pengertian. Saya minta pemahaman apa maksud dari dimensi yang ketiga dalam pencurahan Roh Kudus yang hari-hari ini terjadi. Saudara, saya mulai mengerti dan memahami. Gereja Tuhan akan dibawa untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Saudara dengar baik. Kita tidak akan pernah bisa menjadikan orang-orang di luar sana menjadi murid Tuhan kalau gereja Tuhan belum mengalami pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus ketiga ini akan terjadi dalam lawatan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Perhatikan baik-baik.
Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta hikmat, saya minta pengertian kepada Tuhan. Tuhan, berikan pemahaman kepada kami gereja-Mu di akhir zaman ini, untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud abadi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah COVID ini akan segera berlalu. Tapi dengarkan baik, bahwa keadaan yang akan datang tidak akan lebih baik dari keadaan yang sekarang. Itu sebabnya kenapa hari-hari ini lewat COVID-19 gereja harus diam. Gereja harus banyak saat ini berdoa. Gereja harus banyak membaca, merenungkan firman. Gereja harus masuk dalam unity, dalam doa. Minta kepada Tuhan, kuasa ilahi dinyatakan. Tujuannya adalah gereja untuk dipersiapkan memasuki pencurahan Roh Kudus ketiga dalam tuaian-tuaian yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberi identitas yang baru kepada Simon Petrus dan Andreas serta anak-anak Yakobus, anak-anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Saudara, pergeseran identitas ini karena Tuhan memberikan kepada mereka. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan. Sebagai gambaran gereja Tuhan di akhir zaman, saudara dan saya, pengikut-pengikut Kristus adalah menjadi murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan harus masuk dalam identitas yang baru. Kalau selama ini gereja masih melakukan hal-hal yang rutinitas, gereja melakukan pola ibadah yang menjadi agamawi, gereja harus ditaklukkan dari semua cara-cara agamawi, dari cara-cara kita yang menjadi rutinitas bertuhan. Harus keluar, harus masuk dalam dimensi yang baru, harus mengalami pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yaitu menjadi penjala-penjala manusia. Sebab itu yang menjadi maksud abadi Tuhan. Saudara, identitas yang baru diberikan pada gerejanya, saudara dan saya, adalah identitas yang mulia, yang tidak diberikan kepada dunia, tapi diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita menyenangkan Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus beberapa kali Alkitab mencatat dia mencoba untuk meninggalkan maksud abadi Tuhan dalam hidup dia. Dalam Markus pasal 14, Petrus menyangkal Yesus. Petrus pernah berkata bahwa aku tidak mengenal Yesus. Petrus pernah mengalami
ketika dia dipojokkan dengan situasi dan keadaan, dia berkata, aku tidak mengenal siapa Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi ini terjadi. Bahkan sampai Petrus bersumpah. Dalam bahasa aslinya dikatakan anatematiso. Anatematiso artinya bersumpah di bawah hukum eksekusi. Atau bersumpah di bawah kutuk. Bahwa dia pernah berkata, aku tidak pernah kenal Yesus. Waktu Yesus dibawa dalam persidangan, banyak orang berkata, bukankah kamu adalah murid, pengikut daripada Yesus? Petrus berkata, aku tidak mengenal. Aku berani disumpah. Aku berani disumpah dengan hukum eksekusi. Petrus berkata demikian, saudara. Petrus kembali kepada identitas lama. Petrus sempat menjadi penjala ikan kembali. Tapi saya mau bilang hari ini, saudara dan saya gereja Tuhan, ketika kita sudah diakui Tuhan sebagai anaknya, Tuhan sudah tidak pernah mengingat kita dari hal yang lama, hidup yang berdosa. Dan sekarang mengenakan identitas baru, yaitu menjadi penjala manusia. Maksud abadi Tuhan supaya saudara dan saya pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Berulang-ulang Pak Niko sampaikan dalam dimensi yang baru ini. Pencurahan Roh Kudus yang ketiga sebelum kedatangan Tuhan. Menjadi amanat agung Tuhan. Agar semua bangsa, semua orang menjadi murid Tuhan. Tugas siapa menjadikan mereka menjadi murid Tuhan? Tugas saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tugas kita semua. Bukan cuma tugas para pengkhotbah. Bukan cuma tugas para gembala-gembala jemaat. Bukan cuma tugas dari hamba-hamba Tuhan, tapi menjadi tugas semua umat Tuhan, gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara harus mengenakan identitas baru kita, yaitu menjadi penjala jiwa. Gereja, saudara dan saya harus keluar dari agamawi kita. Gereja, saudara dan saya harus keluar dari pola-pola ibadah yang rutinitas, yang tidak memuliakan Tuhan. Gereja harus keluar hari-hari ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lewat COVID-19 ini, gereja sedang dipersiapkan. Beberapa bulan yang Tuhan izinkan kita diam di rumah. Kita banyak membaca firman Tuhan. Kita banyak merenungkan firman Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Untuk menjadikan semua orang, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Karena ini yang akan menjadi pesan terakhir Tuhan. Barulah tiba kesudahannya. Matius 24. Injil diberitakan menjadi kesaksian. Saudara dan saya harus menjadi kesaksian. Hari-hari ini saya mendengar dan saya melihat banyak dari media. Suku-suku yang ada di Indonesia sedang dalam lawatan Tuhan. Amin saudara. Banyak orang-orang saudara-saudara kita di Aceh sedang dilawat Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada suku Padang saya dengar. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan bicara tentang agama. Kekristenan bicara tentang Kristus datang mencari saudara dan saya. Mencari orang berdosa. Mencari kita semua. Tugas gereja, saudara dan saya yang sudah diselamatkan untuk menjadikan mereka menjadi murid Tuhan. Melatih mereka, mengajar mereka, membaptis mereka. Gereja jemaat Tuhan jangan berpangku tangan. Gereja jemaat Tuhan jangan berdiam diri. Gereja jemaat Tuhan jangan saudara bangga untuk menjadi jemaat Tuhan saja. Jangan saudara puas. Engkau mati masuk surga.
Tapi engkau tidak mendapatkan apa-apa nanti waktu di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan tanya, mana umatku? Mana buah yang kau hasilkan? Biar hari ini saya berdoa agar semua gereja Tuhan mengerti dan tahu maksud abadi Tuhan bagi gerejanya di zaman ini, di akhir zaman ini, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Gereja sudah berubah menjadi penjala jiwa, bukan lagi menjadi penjala ikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sama-sama hari ini memasuki dimensi ketiga ini. Hari-hari masuk new normal. Gereja, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, Anda yang ada di rumah, dimanapun saat ini saudara berada, dengarkan firman Tuhan ini. Persiapkan dirimu untuk memasuki masa-masa penuaian jiwa di akhir zaman. Mari angkat tangan kita, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan, jangan lagi mengasihani dirimu. Jangan lagi mengingat-ingat yang masa yang lalu. Jangan lagi mengingat kegagalan-kegagalan. Jangan lagi mengingat apa yang menjadi kenyamanan-kenyamanan kita selama ini. Tapi mari kita hari-hari ini persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Lawatan Tuhan akan terjadi. Akan banyak orang-orang bertobat mencari Tuhan. Persiapkan diri kita untuk memuridkan banyak orang. Memuridkan orang-orang untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih. Biar hari ini firman-Mu disampaikan. Aku berdoa Tuhan, melalui pesan singkat, lewat khotbah online ini Tuhan. Berikan kami pemahaman dan pengertian akan maksud abadi Tuhan bagi gereja-Mu di akhir zaman. Ampuni kami kalau selama ini kami nyaman dengan keberadaan kami. Ampuni kalau kami selama ini nyaman menjadi jemaat yang biasa-biasa. Kami tidak menjadikan orang menjadi murid Tuhan. Kami tidak keluar untuk menjangkau mereka, mengajar mereka, membaptis mereka. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami dalam dimensi yang baru ini untuk masuk dalam tuaian yang besar. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Kita telah beribadah dan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya firman ini meneguhkan, menguatkan setiap saudara dan saya menjalani kehidupan ke depan ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sampai saat ini, di mana COVID-19 masih berkeliaran di luar sana. Tapi satu hal yang saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan saudara dan saya. Sehingga di atas kebenaran firman Tuhan inilah kita bangun hidup kita untuk semakin tangguh menjalani kehidupan kita ke depan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga sampaikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi bahwa
Mari terus ikuti ibadah-ibadah online yang kita lakukan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Saudara yang kasih dalam, saya percaya saudara kita semua rindu untuk kita dapat berjumpa, bertemu kembali di dalam ibadah raya di tempat yang telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi. Namun satu hal saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih terus bergumul, kita masih terus berdoa agar supaya pada saat dan waktu yang Tuhan tentukan kelak nanti kita dapat beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga mengingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasih, ambil waktu, ikuti melalui doa-doa yang kita lakukan setiap hari Rabu jam 7 malam. Hari Rabu jam 7 malam dan kemudian hari Sabtu jam 5 pagi. Kita bersama-sama, kita berfellowship, kita berkumpul bersama-sama unity di dalam doa pujian penyembahan melalui aplikasi Zoom. Mari kita ambil bagian, kita bersama-sama. Kita berdoa buat keluarga kita, berdoa buat lingkungan kita, berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa bagi jiwa-jiwa, berdoa bagi penuaian jiwa agar supaya api lawatan Roh Allah terus melawat kota bangsa kita ini untuk dibangun, untuk semakin dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau Tuhan telah menyertai dan memimpin sehingga dengan segala keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, mantu, dan bahkan keluarga besar kami yang lain. Tuhan, kami boleh bersama-sama telah beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dan terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang telah mengajar, mendidik kami Tuhan. Yang telah mengingatkan bahkan menegur setiap kami agar supaya hidup kami semakin selaras seperti Injil Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan, pujian, penyembahan, doa kami telah naik ke hadapan-Mu. Maka kami akan melihat bagaimana penyertaan, tuntunan, pimpinan Tuhan atas kehidupan kami. Setiap umat dan gereja Tuhan GBBKP Aston yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapak, pagi hari ini aku berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di dalam perjalanan, mungkin mereka ada di rumah, di pekerjaan. Bapak, aku berdoa biar kiranya Engkau lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Apabila di antara mereka ada yang menderita sakit penyakit, pagi hari ini kami sepakat kami bersama-sama memberkati dan berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur dan darah Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka. Demikian juga di antara mereka di dalam putus asa, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah kembali sia-sia. Mereka akan melihat bagaimana hidup mereka Tuhan Engkau angkat dan diberkati pekerjaan rumah tangga setiap jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat kota dan bangsa kami Tuhan, di mana Engkau percayakan kami hidup, kami tinggal ada saat ini. Kami berdoa agar supaya keamanan, ketentraman, kedamaian kota bangsa kami tercipta karena ada doa-doa anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang ada di kota bangsa ini, yang mengambil bagian bagi keamanan, ketentraman kota bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biar kiranya Engkau pulihkan ekonomi pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau berkati dari pemimpin, presiden, wakil sampai dengan jajaran terendah di tempat di lingkungan kami RT RW yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka, hikmat Tuhan, bijaksana Tuhan, biar melimpah bagi mereka untuk supaya mereka memimpin bangsa ini membawa kepada kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang mungkin saat ini mereka yang terbaring sakit karena sakit penyakit, baik itu sakit penyakit oleh karena virus COVID-19. Kami berdoa ada lawatan Roh Allah melawat mereka agar supaya setiap mereka alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biar Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di kota bangsa ini. Berdoa bagi mereka supaya terjadi kebangkitan bagi mereka, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh kami tuai dari kota bangsa kami ini. Pemberitaan firman Tuhan, Injil, gereja-gereja Tuhan semakin dibangun, dikuatkan, bertumbuh dan berkembang semakin banyak dan bahkan siap untuk menuai jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa di dalam ibadah kita minggu ke depan. Amin.